kita kembali lagi di perkuliahan NMI 1 untuk minggu yang ke-6. Ini sudah minggu yang ke-6 ya. Jadi kita kurang 1 minggu lagi untuk menjelang UTS. Untuk perkuliahan pada hari ini kita masih sama ya seperti yang lalu. Peraturannya yaitu saya ulang kembali, diharapkan selama kuliah berlangsung mahasiswa menyalakan video dan mematikan audio. Audio bisa dinyalakan ketika ingin mengajukan pertanyaan atau misalnya ada beberapa kesalahan teknis, silakan dinyalakan. Terus kemudian harap mengikuti dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Dan materinya bisa di-download di ULS. Kalau misalnya minggu lalu sudah download, kita masih menggunakan materi yang saya share di ULS di minggu lalu. Gitu ya. Itu materinya itu untuk minggu lalu sampai minggu ke-7. Gitu. Baik, kita langsung saja memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Jika pada pertemuan kelima yang lalu, kita sudah mempelajari tentang stokiometri dan stokiometri rasio. Saya ulang kembali untuk mengingatkan saja bahwa neraca massa itu ada yang tanpa reaksi kimia dan dengan reaksi kimia. Nah, jika neraca massa di sini dengan reaksi kimia, itu artinya bahwa kita memerlukan yang namanya stokiometri. Kenapa kok butuh stokiometri? Karena di dalam reaksi kimia kita perlu kesetimbangan ya. Jadi misalnya ada beberapa senyawa seperti yang lalu sudah kita bahas, senyawanya jumlah senyawa misalnya reaksinya adalah seperti yang lalu, reaksi antara misalnya C4, H8 dan juga O2. Nah, terus kemudian nanti jadinya CO2 dan H2O. Kita perlu mengestimbangan dulu berapa jumlah C yang ada di kiri dan berapa jumlah C yang ada di kanan. Ketika sudah balance, berarti kita bisa menyelesaikan ke langkah berikutnya. Terus kemudian ada namanya stokiometri rasio. Stokiometri rasio ini bisa digunakan salah satunya untuk mencari nilai konversi. Nah, ini juga bisa tergantung ya, stokiometri rasio ini tergantung. Bisa berapa jumlah mol yang terkonsumsi per jumlah mol yang tergenerasi. Atau bisa menjadi berapa jumlah mol yang tergenerasi per jumlah mol yang terkonsumsi. Itu tergantung pada case yang ada di soal tersebut. Misalnya ada suatu reaksi, terus ada mol mula-mula, ada mol bereaksi, ada mol sisa. Mol mula-mulanya diketahui, mol bereaksinya kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan stokiometri rasio. Sudah kita bahas juga di pertemuan minggu lalu. Nanti di sini juga akan disinggung kembali. Kemudian yang namanya reaksi itu pasti membutuhkan reaktan dan akan menghasilkan produk. Ada reaktan yang berubah menjadi produk. Nah, di dalam reaktan sendiri itu ada yang namanya limiting reaktan. Limiting reaktan itu adalah reaksi yang habis bereaksi ya. Mana sih dari kan namanya juga reaksi, ada reaksi senyawa A dan juga senyawa B. Di antara senyawa A dan senyawa B mana yang bertindak sebagai limiting reaktan. Tetapi tidak memungkinkan bisa juga memungkinkan bahwa misalnya ada senyawa A plus B plus C. Nah, jika keadaannya seperti ini, kita perlu juga mencari dari senyawa A, B, C ini mana yang bertindak sebagai limiting reaktan. Terus kemudian ada juga sebagai excess reaktan. Itu adalah reaktan yang berlebih. Jadi kita akan mencari mana sih yang bertindak sebagai excess reaktan atau reaktan yang berlebihnya. Kemudian ada yang kita kenal adalah sebagai fractional excess. Jadi dari mol yang sisa tersebut. Terus kemudian ada fractional conversion. Jadi perlu diingat juga bahwa yang namanya fractional excess dan juga fractional conversion itu adalah sesuatu yang
berbeda gitu ya. Terus kemudian kemudian ada yang kita mengenal juga yang namanya extent of reaction. Extent of reaction ini yang kemarin sudah kita bahas di example 461. Yang di sini kita sudah membahas juga bagaimana tentang extent of reaction itu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai ketika kemarin itu kan kita belajarnya adalah reaksinya adalah single atau reaksi tunggal gitu ya. Terus pada dunia teknik kimia itu tidak hanya reaksi yang single saja yang mungkin terjadi, tetapi ada juga yang namanya reaksi multiple. Jadi ada beberapa reaksi gitu ya, dalam suatu proses itu ada beberapa reaksi. Nah, ketika ada beberapa reaksi ini kita perlu mengerti bahwa itu berarti artinya atau reaksinya multiple itu kita perlu mencari yang mana yield, kemudian ada yang namanya selectivity. Ya. Berapa sih nilai yieldnya, berapa nilai selectivity-nya, itu yang perlu kita cari. Terus kemudian kita juga akan belajar tentang balance on reactive process. Itu yang sekarang kita akan pelajari di pertemuan ke-6. Oke, pertama kita akan belajar yaitu multiple reaction, yield, dan selectivity. Seperti yang saya bilang, namanya juga multiple reaction. Itu artinya adalah reaksinya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Ini seperti yang saya contohkan, ada tiga reaksi ya. Jadi dari C2H6 itu bisa menjadi C2H4 plus H2. Nah, ketika sudah menjadi seperti ini, ketika C2H6-nya bertemu dengan H2 akan membentuk CH4. Ketika C2H6-nya bertemu dengan C2H4 akan membentuk C3H6 plus CH4. Ini maksudnya bagaimana? Jadi dalam suatu reaksi, ya, bayangkan ketika suatu reaksi itu berlangsung. Jadi saat mula-mula itu hanya ada C2H6. Saat mula-mula itu hanya ada C2H6. Kemudian dalam selang beberapa waktu C2H6-nya terkonversi menjadi suatu produk, yaitu produknya C2H4 dan juga H2. Ya, udah mulai terbentuk produk. Tetapi apakah langsung seluruhnya ini terbentuk ya? Kan tidak langsung seluruhnya terbentuk. Jadi kan terkonversi secara bertahap gitu ya. Atau dalam waktu tertentu terkonversinya. Ya, nggak langsung C2H6 100% terkonversi jadi C2H4 plus H2. Seperti kalau kita ini namanya suatu reaksi ya, suatu reaksi itu kan konversinya tidak langsung 100% terbentuk suatu produk ya. Nah, ketika ini kan tidak 100%, misalnya baru 50%, konversinya yang terjadi hanya 50% ya. Berarti kan di dalam reaksi tersebut, ya, di dalam reaksi tersebut 50%-nya sudah terkonversi menjadi C2H4 dan juga H2. 50%-nya itu masih berupa C2H6 ya. Belum terkonversi menjadi produk. Nah, ternyata ada yang namanya reaksi samping atau reaksi berkelanjutan ya. Ketika C2H6 yang 50% yang tidak terkonversi ini bereaksi dengan produknya dia sendiri yaitu H2 akan menghasilkan produk baru atau produk samping lain yaitu CH4. Nah, begitu pula ketika C2H6 ini bereaksi dengan C2H4 dia akan menghasilkan C3H6 dan juga CH4. Itu yang namanya multiple reaction. Karena biasanya dalam suatu reaksi di teknik kimia itu akan bisa jadi terjadi yang namanya reaksi samping atau reaksi berkelanjutan. Nah, itu masih mungkin terjadi. Nah, hal itu yang menyebabkan adanya yang namanya multiple reaction. Nah, dari multiple reaction ini kita mengenal yang namanya yield.
Yield itu adalah ini ya, mol dari produk yang diharapkan dibagi dengan mol yang terbentuk jika tidak ada reaksi samping dan limiting reaktan bereaksi secara sempurna. Ya. Ini adalah mol dari produk yang diinginkan. Misalnya produk yang diinginkan itu apa? Misalnya adalah C2H4. Ini yang saya kotak dengan merah. Ini adalah produk yang diharapkan. Dibagi dengan mol yang terbentuk ya, mol yang terbentuk jika tidak ada reaksi samping dan limiting reaktannya bereaksi sempurna. Jadi ketika ini bereaksi sempurna, kalau ini bereaksi sempurna, otomatis kan limiting reaktan bereaksi sempurna, maka produk samping tidak akan mungkin terbentuk. Kok bisa ya? Karena ini 100% sudah terbentuk jadi produk. Berarti kan sudah tidak ada C2H6 yang akan bereaksi dengan C2H4 ataupun H2. Itu maksudnya ya. Jadi ketika ininya bereaksi sempurna dan di sini tidak ada reaksi samping. Sementara kalau selectivity ini adalah mol dari produk yang diinginkan dibagi dengan mol dari produk yang tidak diharapkan. Misalnya yang diharapkan adalah C2H4, yang tidak diharapkan misalnya H2-nya. Nanti mol dari produk yang diharapkan C2H4, yang tidak diharapkan itu apa? Yang tidak diharapkan terbentuk misalnya H2, misalnya ya, misalnya. Kalau nanti kita tergantung dari case yang ada di soal. Oke. Kita langsung saja ke example 463. Example 463. Jadi reaksinya adalah sebagai berikut. C2H6 itu bisa membentuk menjadi C2H4 plus H2. C2H6 ketika bertemu dengan H2 akan membentuk 2CH4. Ya. Reaksi ini berlangsung di reaktor kontinu secara steady state. Feed-nya atau mol mula-mulanya itu mengandung 85% mol etana dan juga ada inert. Nah, kalau dibilang seperti ini kan artinya bahwa di dalam sini ya, di dalam mol mula-mula ini tidak murni etana saja, tetapi ada inertnya. Inertnya ini tidak boleh diabaikan. Ya, dalam setiap pengerjaan soal inertnya nggak boleh diabaikan meskipun dia inert, meskipun dia tidak ikut bereaksi, tetapi harus tetap diperhatikan gitu ya. Kemudian ada fraksionalnya adalah fraksional konversi. Itu adalah 0,501. Fraksional yield-nya, tadi kan ada yield-nya ya. Itu dari etilen ya, etilen. Fraksional yield dari etilen berarti dari mol produk yang diharapkan ini ya, yaitu C2H4 itu adalah 0,471. Kita disuruh menghitung komposisi produk gas dan selectivity dari etilen terhadap metana. Jadi produk yang diharapkan setelah selectivity yang tidak diharapkan itu adalah yang metana. Yang diharapkan, yang tidak diharapkan terbentuk adalah yang ini. Karena jangan sampai produk samping ini terbentuk gitu ya. Karena kan tujuannya itu bagaimana mengondisikan bahwa supaya ini tidak terbentuk. Gitu ya. Nah, langkah awalnya seperti yang saya bilang yang lalu, yang pertama kita harus membuat yang namanya flowchart diagram. Jadi kita buat dulu. Kan ini single unit ya. Unitnya apa sih di sini? Oh, unitnya single, berarti hanya ada satu. Kita gambar satu kotak saja. Berikutnya pas yang namanya neraca massa itu selalu ada aliran masuk dan juga ada aliran keluar. Kita buat aliran masuk, kita buat aliran keluar. Berikutnya kita lakukan pelabelan atau mengisi data-datanya. Yang masuk apa sih di sini? Ini ada 85% mol etana. Di 85, 0,85 mol etana per mol, sisanya adalah inert. Produk hasil keluarnya itu apa sih? Etana itu sendiri, kemudian C2H4 juga, kemudian ada H2 dan juga ada metan.
Nah, ini kan C2H6. Kenapa kok reaktannya ditulis kembali? Karena kita kan ingin mengetahui mol sisa dari reaktan tersebut berapa. Jadi kita tulis di aliran produk. Terus mol produknya berapa, yaitu ini etilennya C2H4, hidrogennya CH4, dan juga inert. Nah, setelah kita labelin seperti ini sudah kita bisa kerjakan. Tetapi kita perlu melihat dulu di sini adalah apa sih yang kurang? Apakah ini sudah bisa langsung dikerjakan gitu ya kan? Ini kita bisa pun membuat pertama adalah DOF-nya. DOF-nya berarti unknown variabelnya ada berapa unknown-nya? Ada 5 atau ada 4? Kita buat dulu ya. Di sini analisa DOF-nya. Kalau dari soal itu kan belum ada basisnya. Kalau di jawaban sudah ada basisnya. Tapi kan masalahnya kita tidak berangkat dari jawaban, tapi kita berangkatnya mengerjakannya dari soal. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pertama kita buat dulu yang namanya flow diagramnya. Kemudian kita ini tuh adalah aliran aliran untuk neraca massa single unit. Jadi hanya ada satu unit, terus kemudian kita buat aliran masuk dan juga aliran keluar. Di aliran masuk, data yang diketahui adalah tadi 0,85. Di sini kita tulis 0,85 mol dari etana per mol. Terus kemudian balance dengan inert. Mol inert per mol. Ini aliran masuknya. Aliran keluarnya ada N1. Ini mol dari C2H6 ini harus. Ini mol dari 0,85, saya ketik lagi, mol C2H6 per mol, terus 0,15 mol inert per mol, terus aliran keluarnya N1-nya mol C2H6 per mol, N2-nya adalah mol etilennya C2H4 per mol, N3-nya adalah mol H2 per mol, terus kemudian N4-nya adalah mol dari CH4 per mol, ya kan? Kemudian ada N5, yaitu mol inert per mol. Nah, dari sini, bagaimana menyelesaikannya? Kita perlu yang menganalisa DOF. Analisa DOF, kemudian kita buat unknown variabel atau TTSL-nya ya. Variabel TTSL yang tidak terhubungkan, kita tulis unknown variabel dulu aja, unknown variabel. Terus kemudian TTSL atau independent equation atau equation balance-nya, ya terserah ya istilahnya apa, yang penting ini. Terus kemudian ada relasi lain atau tidak. Kemudian baru kita hitung nilai DOF-nya. Unknown variabelnya di sini ada N1 sampai dengan N1 sampai dengan N4. Lah kok N5-nya tidak termasuk?
Karena N5-nya berupa mol inert. Mol inert sama yang sisa sama dengan yang mula-mulanya. Karena apa? Namanya juga inert, dia tidak bereaksi, jadi dia tidak akan berpengaruh di dalam reaksi tersebut. Tetapi dia ada itu. Dia tidak perlu dihitung, dia tidak perlu di otak-atik karena inert ya. Dia selalu sama, inert itu selalu sama molnya. Dari awal sampai akhir. Tetapi yang perlu diingat, dia itu ada. Dia tidak bisa diabaikan, itu ya. Kemudian independent equation-nya berarti di sini ada C26, C2H4, ada 5. Ya kan, ada 5. Ada C26, ada C24, A2, CH4, dan juga inert, ada 5. Terus kemudian apakah ada relasi lain? Ini tidak ada relasi lain. Sehingga DOF-nya 4 minus 5 sama dengan minus 1. Nah, ini kan perlu yang namanya di sini maaf ini ada variabel yang tidak diketahui lagi, yaitu adalah laju alir mol atau N0. N0 yaitu mol per N0 atau mol gini aja ya. Kita tidak pakai laju alir mol tapi mol aja. Jadi di sini N0-nya berapa? Nah, ini ada lagi berarti yang tidak diketahui adalah N0. N0 gini ya. Terus kemudian DOF-nya ini adalah 5 minus 4. Sehingga lima minus 4, ya ini saya ulang lagi saja. Di sini ada N0 yang tidak diketahui. Berarti kita ulang lagi analisa DOF. Ya, unknown variabelnya ada 5, yaitu dari N0 sampai N4. Terus kemudian independent equation atau TTSL-nya adalah 4. Sehingga DOF-nya adalah 5 minus 4 sama dengan 1. Nah, berarti kan perlu relasi lain. Perlu relasi lain atau perlu yang namanya basis perhitungan. Untuk mempermudahnya ya kita buat basisnya adalah biasanya tuh selalu 100 mol fit. Yang paling mudah itu adalah 100 mol fit. Kalau saya buat basis 100 mol produk bagaimana? Ini juga boleh. 100 mol produknya apa? Produknya si siapa? Si C2H4. Misalnya gini. Tapi kita di sini menggunakan 100 mol fit. Sehingga kalau misalnya menggunakan basis seperti ini, maka DOF-nya akan menjadi 5 minus 4 minus 1 sama dengan 0. Baru bisa diselesaikan. Lalu, angka perhitungan berikutnya. Ya. Terus langkah perhitungan berikutnya adalah kita buat yang namanya ini kita berikutnya akan membuat yang namanya extent of fraction-nya. Nah, extent of fraction kita bisa buat dari seperti ini ya. Kan kemarin rumusnya
Ni atau mol akhirnya, I-nya ini adalah senyawanya ya. Ni sama dengan Ni 0 atau mol mula-mulanya plus Vi atau yang namanya koefisiennya dikalikan dengan extent of fraction. Nah, ini simbolnya tidak ada ya di sini sebentar. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini ya. Setelah kita buat DOF-nya, kita bisa mengetahui bahwa ini tidak bisa dikerjakan tanpa adanya basis. Maka kita buat yang pertama adalah basis. Kemudian ini kemarin persamaannya adalah Ni, ya, saya tunjukkan kembali. Ini Ni plus Ni0 plus Vi dikalikan dengan extent of fraction. Nah, dari sini kita akan bisa mencari ini juga. Ni, berarti N, I-nya apa? Mol C2H6. Kita bisa tuliskan dengan N1. Itu adalah khusus untuk molnya C2H6. Terus kemudian di sini kita masukkan mol mulanya adalah 85 mol, kemudian dikurangi dengan extent of fraction. Extent of fraction-nya di sini, nah, kita anggap ini adalah sebagai reaksi pertama, ini sebagai reaksi kedua. Berarti karena dia ada di reaksi pertama, maka extent of fraction-nya extent of fraction 1. Dia juga ada di reaksi kedua, berarti di sini dikurangi lagi dengan extent of fraction 2. Kenapa kok dikurangi? Karena dia ini kan adalah sebagai yang di reaktan, ya kan? Dia kan adalah yang ada di reaktan. Kalau yang ada di reaktan, dia kan terkonsumsi ya. Dia terkonsumsi, itu artinya kalau terkonsumsi, dia tandanya adalah minus. Nah, kemudian di sini mol 2-nya adalah mol C2H4. Ya, mol C2H4. Mol C2H4 itu ada di reaksi 1, dia tergenerasi. Berarti dia tandanya di sini adalah plus. N3 atau mol H2-nya. Ya, ini mol H2-nya di sini. H2 ada di reaksi kedua tuh dia H2 di reaksi pertama dia tergenerasi, H2 di reaksi kedua dia terkonsumsi. Maka di reaksi pertama extent of fraction-nya plus, di reaksi kedua extent of fraction-nya minus. CH4 di reaksi kedua tergenerasi, kemudian ada koefisien 2-nya. Sementara N5-nya sudah diketahui yaitu 15 mol. Karena sudah dari soal. Coba ya, saya tuliskan kembali di sini. Ini tuh extent of fraction. Jadi simbolnya adalah saya tuliskan di sini. Gini ya, extent of fraction. Gini. Terus kemudian kita tuliskan di sini. Sini saja karena nggak cukup ya. Di sini kita tuliskan reaksi yang pertama adalah tadi C2H6 menjadi C2H4 plus H2. Ini sebagai reaksi yang pertama. Reaksi 1. Terus kemudian reaksi 2-nya C2H6 plus H2 menjadi CH4. Ini sebagai reaksi 2.
Terus kita buat NI-nya. Oh ya, ini yang di sini. Ini salah ya. Ini kita sudah langsung dalam bentuk N1 itu mol dari C2H6. Terus maaf ya, ini N2 sebagai mol dari C2H4. Terus N3 sebagai, jadi bukan mol per mol, tapi sudah langsung dalam bentuk mol. Jadi kalau misalnya mol per mol, ini artinya kan fraksi. Tapi ini sudah dalam bentuk mol, gitu ya. H2, terus ini N4, yaitu sebagai mol dari CH4, dan N5 sebagai mol inert. Nah, di sini kita buat ya, kita tuliskan lagi saja di sini. N1 ya kan, N1-nya adalah mol C26. Mol C2H6. Ya, ini N1. Ini sebagai N1. Ini sama dengan, berarti mol C2H6-nya itu adalah Ni0. Ni0-nya adalah 0,85. Ya. 0,85 dikalikan N0-nya. N0-nya ini kita udah tahu bahwa nilainya adalah sebesar 100. Jadi, Ni0 dari C26 adalah 0,85 kali 100, sama dengan, ini adalah 85, ya. Ni-nya 85 ditambah VI. VI-nya di sini, oh ya, sebelum kita tulis ditambah, kita lihat dulu ya. Ini adalah di reaktan. Kalau reaktan berarti tandanya adalah minus. Ya. Kalau reaktan tandanya langsung minus. Terus kemudian extent of fraction-nya. Dia ada di reaksi 1 dan di reaksi 2. Berarti minus, sini digambarkan extent of fraction 1 minus extent of fraction 2. Ini adalah gambarnya, ini sebentar saya pergi dulu. Gambarnya extent of fraction itu adalah seperti ini ya. Nanti silahkan diperbaiki lagi supaya lebih bagus. Extent of fraction 1, extent of fraction 2. Kemudian N2-nya. Nah, N2-nya apakah punya Ni0? Ya, kita lihat N2-nya. C24 apa punya Ni0? Kan enggak, dia langsung terbentuk di produk ya, tidak ada mol mula-mulanya. Nah, di produk itu artinya tandanya adalah plus. Di reaksi berapa? Reaksi pertama saja, berarti plus extent of fraction-nya adalah extent of fraction 1. N3. N3 itu adalah H2. H2 ada di sini, di reaksi pertama, berarti plus extent of fraction pertama. Ya. Terus kemudian dia ada di sini, di reaktan, berarti minus extent of fraction kedua. Terus kemudian N4, mol CH4-nya. CH4 itu adalah di sini, N4 ya. CH4 itu ada di reaksi 2, berarti extent of fraction kedua.
N5. Mol inertnya berapa? Mol inertnya itu adalah 0,15 kali 100 adalah 15 mol. Nah, terus kemudian bagaimana inert ini? Inertnya ya sudah tidak perlu dibuat extent of reaction. Karena apa? Karena ini tidak bereaksi, jadi dia tidak butuh yang namanya extent of reaction. Tapi dia tetap ditulis ini sebesar 15 mol. Nah, dari sini kita lanjut. Nah, ini adalah cara untuk membuat yang namanya extent of reaction. Nah, dari sini, dari saya tadi jelaskan membuat flowchart diagram, terus kemudian membuat labelingnya, DOF, sampai menuliskan persamaan untuk extent of reaction ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke pertanyaan solusi yang berikutnya? Permisi Bu, saya izin bertanya. Itu yang tadi baca masa independennya ada 4 itu karena inertnya nggak dimasukin gitu ya Bu, soalnya dia nggak ikut bereaksi. Apakah begitu? Ya, oke, baik. Kenapa kok TTSL-nya independennya hanya ada 4? Itu karena ya tadi betul bahwa inertnya ini tidak dimasukkan karena dia kan mol mula-mula sama mol akhirnya atau mol sisanya sama. Dia tidak bereaksi, jadi yang termasuk TTSL hanya C26, C24, H2, dan juga CH4. Maknanya di sini TTSL-nya adalah 4. Nah, terus kenapa kok di sini tiba-tiba muncul N0 juga, Bu? Ya karena tadi kan mula-mula di soal tidak ditulis berapa mol mula-mulanya. Jadi kita masukkan mol mula-mulanya sebagai variabel yang tidak diketahui. Tapi setelah kita lakukan basis, baru dia sebagai variabel yang diketahui. Jadi unknown variabelnya akan menjadi DOF-nya akan menjadi ada relasi minus relasi lain, yaitu sebagai basis itu tadi. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Permisi Bu, saya mau bertanya untuk tadi kan di PPT untuk N4 ini kan minus 2 apa? Oh ya, 2 extent of fraction itu ya? Iya Bu. Ini ya. Oke. Untuk sebentar. Oh ya, ini maaf, terima kasih atas koreksinya. Di sini kita juga perlu menuliskan 2. Karena apa? Karena di sini tadi saya kelupaan menuliskan di reaksi ini ada koefisien 2. Jadi langkah awalnya ini kita buat stokiometrinya supaya untuk mengetahui nilai VI. VI ini adalah koefisien dari stokiometri. Ini adalah koefisien stokiometri. Oke, maaf, terima kasih untuk koreksinya. Di sini perlu tambahan 2 ya di N4-nya. Ada lagi? Ini ya, tambahan 2. Jadi langkah awal kalau misalnya pun mendapatkan soal tidak ada reaksinya, kita tetap perlu mengecek dulu apakah dia udah balance atau belum, stokiometrinya bagaimana. Kalau misalnya belum balance antara jumlah atom C, HO atau atom senyawa tersebut di sebelah kiri dan kanan belum balance, kita perlu membalancekan dulu. Karena ini untuk membuat persamaan extent of reaction ini kita perlu VI. Nah, VI ini adalah dari koefisien stokiometri. Ingat koefisien stokiometri dipengaruhi juga dengan dia di reaktan atau di produk. Kalau di reaktan artinya dia perlu ini extent of kalau di reaktan berarti extent of reaction-nya minus ya. VI-nya minus, kalau misalnya di produk berarti dia positif. Karena dia tergenerasi. Nah, ini
membuat dulu bahwa NI-nya untuk semua produk gas yang keluar, karena ada dua persamaan reaksi, maka terdapat dua extent of reaction. Ini gambarnya agak susah ya, extent of reaction-nya. Jadi seperti ini. Kayak ada gambar E di atas, terus bawahnya S. Lagi yang ingin ditanyakan untuk ini, membuat persamaan ini. Kalau tidak, kita lanjut ya. Di soal, diketahui bahwa fraksional konversi dari etan itu adalah 0,501. Nah, berarti yang tidak terkonversi itu kan 1 minus 0,501 ya. 1 minus 0,501 ini tidak bereaksi. Berarti ini adalah sebagai mol sisanya. Itu tinggal 85, 1 minus 0,501 kalikan 85, jadi mol sisanya adalah sekian. Nah, ini adalah sebagai N1. N1 tadi persamaannya N1 sama dengan 85 kurangi extent of fraction 1 kurangi extent of fraction 2. Berarti N1-nya dimasukkan sekian sama dengan 85 dikurangi extent of fraction 1 kurangi extent of fraction 2. Terus kemudian ethylene yield. Ethylene yield itu tadi adalah maksimum possible ethylene yang terbentuk itu adalah di soal ya. Di soal di sini adalah sebesar 0,471. Ethylene yield-nya 0,471 sama dengan kan di sini ethylene yield-nya itu 85 mol C26 dari feed dikalikan dengan 1/1. 1 mol C24 per 1 mol C2H6. Ini kenapa kok bisa seperti ini? Jadi ethylene yield-nya ini kan adalah tadi ethylene definisi dari yield adalah mol dari produk yang bereaksi, mol dari produk yang diharapkan ya, mol dari produk yang diharapkan dibagi dengan mol dari suatu itu ketika tidak ada reaksi samping dan limiting reaktan habis bereaksi. Berarti kalau misalnya dia kan produk reaktannya adalah si mol C26. Kalau misalnya dia tidak ada reaksi samping atau habis bereaksi, berarti kan di sini 1 kan. Artinya kan 100% gitu ya, 1/1. Jadi 85-nya ini terkonversi secara keseluruhan gitu ya. Jadi 85 mol C26 feed ini kali 1 mol C24 per 1 mol C26, kemudian baru ini dikalikan dengan yield-nya 0,471. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. N2 itu adalah 0,471 kali 85 mol, hasilnya adalah sebagai berikut. Atau mungkin supaya tidak bingung, saya tuliskan lagi di whiteboard-nya pernyataan yang kita buat tadi. Pertama, saya tuliskan ya, supaya lebih jelas lagi yang saya maksudkan. Pertama, kita punya data adalah fractional conversion. Fractional conversion. Fractional conversion dari apa sih? Ini tadi adalah fractional conversion dari C2 6. Itu sebesar 0,501. Nah, persamaan dari fractional conversion sendiri itu adalah fractional conversion itu sama dengan
fractional conversion itu kemarin ya, persamaannya dari fractional conversion kemarin itu adalah mol dari kita lihat kembali ya di sini di PPT untuk persamaan fractional conversion. Mol dari yang bereaksi per mol fit. Ya, mol dari yang bereaksi per mol fit. Ini mol yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula atau mol fit, ya. Mol yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula, sehingga sama dengan, kita buat lagi, mol yang bereaksi per mol mula-mula. Oh, kita buat di bawahnya saja ya di sini. Berarti ini saya tuliskan sama dengan oh ya, kita tuliskan dulu sebelumnya. Fractional conversion-nya kan diketahui 0,501 ya. Sama dengan kemudian mol yang bereaksi per mol mula-mula. Mol yang bereaksinya kan kita tidak tahu berapa ya. Mol yang bereaksi nggak tahu berapa. Mol mula-mulanya adalah tadi adalah 85 mol. Sehingga kita bisa dapat di sini nilai dari mol yang bereaksi. Dari 0,501 dikalikan dengan 85. Ini nanti silakan dihitung juga hasilnya berapa. Berapa mol hasilnya. Setelah kita dapat mol yang bereaksi, kita bisa dapat mol sisa. Mol sisa itu berarti kan mol mula-mula dikurangi dengan mol yang bereaksi. Dan seperti ini, mol mula-mula dikalikan dengan mol yang bereaksi. Nah, ini di sini mol yang bereaksinya ini tadi hasilnya adalah, nanti ini silakan dihitung sendiri ya. Ini saya bantu coba hitungkan. Ini hasilnya adalah 0,501 dikalikan dengan 85. Itu hasilnya adalah 42,585 mol. Mol sisanya adalah sama dengan, mol sisa ini bisa didefinisikan sebagai N1 ya, sebagai N1. Di sini N1-nya adalah berarti berapa N1-nya? N1-nya berarti kan mol mula-mulanya tadi 85 kurangi 42,585. Ini sebagai mol sisanya. Ini sebesar 42,415. Ini sebagai mol sisanya. Nah, terus kemudian atau N1-nya sudah tahu. Nah, ini untuk yang fractional conversion. Jadi saya jelaskan ulang, di sini fractional conversion ya. Di sini fractional conversion dari C2H6 itu adalah, kenapa kok fractional conversion dari C2H6? Yang namanya konversi ini terhadap reaktan ya. Yang namanya konversi terhadap reaktan. Yang terkonversi apa? Yang terkonversi reaktan, bukan produknya. Ya kan, mula-mula justru belum ada produk. Ini kita berbicara saat kondisi mula-mula ya. Saat mula-mula belum ada produk, jadi yang terkonversi di sini adalah reaktannya.
konversinya sebesar 0,501. Artinya apa ini, Bu? Artinya dari reaktan tadi C2H6 terkonversi sebesar 50,1% atau ya kita buatkan sekitar 50% ini terkonversi gitu ya. 50%-nya terkonversi. Berarti kan ada 50% sisanya yang kemudian sehingga menyebabkan yang namanya reaksi samping atau reaksi berkelanjutan. Terus pada pertemuan minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa persamaan dari fractional conversion itu adalah mol yang bereaksi per mol mula-mula. Fractional conversion kita masukkan nilainya, mol yang bereaksi kita nggak tahu berapa, mula-mulanya 85. Sehingga mol yang bereaksi tinggal kalikan dengan 85 ini kan ya kan tinggal pindah ruas sehingga kita dapatkan sekian. Mol sisa itu persamaannya adalah ya kan kemarin seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu atau yang sudah sering kalian terima di SMA, mol mula-mula, mol bereaksi, mol sisa. Ketika dia adalah suatu reaktan, mol sisanya adalah mol mula-mula kurangi dengan mol yang bereaksi. Mula-mulanya 85, yang bereaksi adalah sekian, jadi sekian. Ini untuk yang N1. Berikutnya, kita tadi mengenal yang namanya fractional yield. Nah, yield dari apa? Fractional yield-nya dari siapa? Ya, pertanyaannya itu. Itu adalah dari produknya. Produknya yaitu etilen. Fractional yield dari produknya yaitu etilen. Ya, itu sebesar nilainya adalah 0,471. Fractional yield dari etilen itu nilainya 0,471. Dan kita buat persamaannya. Fractional yield. Persamaannya adalah ini etilen yield gitu aja ya. Etilen yield. Persamaannya adalah mol dari C2H4 yang terbentuk ya kan tadi mol yang terbentuk sini mol yang terbentuk mol C2H4 yang terbentuk dibagi dengan mol C2H6 terhadap si limiting reaktan ya kan terhadap ketika limiting reaktannya habis bereaksi ya. Ketika limiting reaktannya tadi dibilang ketika habis bereaksi terhadap si limiting reaktan. Limiting reaktannya siapa lah? Karena ini senyawanya cuman ada satu reaktan, berarti kita anggap bahwa C2H6 ini adalah sebagai si limiting reaktan. Etilen yield-nya kita tuliskan 0,471 sama dengan mol C2H4 yang terbentuk ini adalah mol C2H4-nya. Ini kan kita nggak tahu berapa. Nah, mol C2H4 yang terbentuk, ini bisa kita definisikan juga ya, sebagai NC2H4. Terus mol C2H6-nya itu adalah 85. Kok bisa dimasukkan 85? Karena gini, ketika dia mula-mulanya adalah 85 mol, ya kan? Mula-mula kan 85 mol. Ketika dia habis bereaksi, itu kan berarti kalau habis bereaksi artinya 100% terkonversi. Kalau 100% terkonversi artinya ya udah 85 semuanya habis bereaksi gitu ya. Habis bereaksi. Berarti mol C26 yang di sini itu adalah 85. Sehingga NC2H4 atau kalau yang tadi di sini NC2H4 itu adalah sebagai N2 ya atau sebagai N2 nilainya adalah tinggal 0,471 dikalikan dengan 85. Hasilnya adalah
Gini ya. Nah, setelah dapat ini, kita dapat nih, N2 sudah dapat. Terus kemudian di sini kita udah ada nilai N1. Berarti N1 sama N2-nya udah dapat. Ya kan? Dari sini N1 dan juga N2 udah dapat. N2 ya. Di sini kita tuliskan lagi. N2 itu sama dengan gambarkan extent of fraction N2 tadi sama dengan extent of fraction-nya adalah extent of fraction 1. Lihat di samping sini, ya, N2 adalah sama dengan extent of fraction 1. Maka ditulis sini extent of fraction 1, nilainya adalah 40,035. Extent of fraction 1-nya sudah dapat. Terus kemudian kita masukkan ke sini, N1 itu persamaannya tadi adalah 85 minus, tulis di sini, extent of fraction 1 minus extent of fraction 2. Ya. Terus kemudian N1-nya kita masukkan 42,415 sama dengan 85 kurangi extent of fraction 1-nya berapa? 40,035, ya kan, ini dari sini, minus extent of fraction 2-nya, terus sini extent of fraction 2. Kita nggak tahu berapa. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai extent of fraction 2. Nilainya dari sini extent of fraction 2-nya adalah 2,36. Extent of fraction yang paling penting yang perlu dikotain di sini, yang perlu digarisbawahi di sini itu adalah nilai dari extent of fraction 1 dan nilai dari extent of fraction 2. Setelah kita dapat extent of fraction 1 dan extent of fraction 2, kita akan bisa menyelesaikan yang namanya di sini N3, N4. N3 kan tinggal plus extent of fraction 1 min 2, extent of fraction 2, N4-nya 2 kali extent of fraction 2. Sehingga kita bisa dapatkan mol produknya. N3-nya tadi itu adalah dari extent of fraction 1 kurangi 2,36. Nilainya adalah 37,675. N4 sama dengan 2 kali extent of fraction 0,72 mol. Jangan lupa satuannya mol. Ini adalah mol H2, mol H2, mol CH4. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan nilai dari N1 sama dengan 42,415 mol. Terus N2-nya kita juga bisa dapatkan sebesar 40,035. N3 sama dengan 37,675 mol. N4 sama dengan 4,72 mol. Dan N5 sama dengan 15 mol. Ini adalah hasil yang diharapkan. Yang ditanya di soal tuh ini. Jawabannya adalah sebagai berikut. Jangan lupa ya, yang perlu saya ingatkan juga ketika dari soal, kita berangkat dari soal, apa yang ditanya itu harus hasil akhirnya atau apa yang ditanya itu perlu digarisbawahi. Supaya kalau misalnya dalam perhitungan gini ini kan kita nggak tahu mana yang apa sih yang memang tujuan akhirnya. Nah, makanya kita perlu ngotain seperti ini untuk tahu bahwa tadi saya bilang di awal yang ditanya adalah berapa produk gasnya.
adalah sebagai berikut dari N1 sampai dengan N5. Dari persoalan ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Terus kemudian selain produk gas yang diharapkan, tanyakan adalah selectivity. Selectivity itu adalah mol yang diharapkan per mol yang tidak diharapkan. Yang diharapkan itu adalah etilen sebesar 40,035. Yang tidak diharapkan adalah CH4 sebesar 4,72. Jadi nilai selectivity-nya adalah sebesar 8,48. Mol C2H4 terhadap mol CH4. Ini untuk selectivity-nya. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Saya berikan waktu, silakan dicatat dulu ya. Ini yang saya kerjakan, silakan dicatat. Mungkin di textbook kalian juga sudah ada. Tetapi mungkin biar lebih jelas lagi, silakan dicatat atau dikerjakan ulang ini. Bu, ada yang bertanya, Bu. Ya, Extent reaction itu ada satuannya, Kak, Bu? extent of fraction, satuannya apa gitu ya? Iya, Bu. Oke, baik. Untuk extent of fraction ini, satuannya itu adalah mol. Dalam kasus ini ya, satuannya adalah mol. Kok bisa, Bu? Kok bisa mol? Ya, karena di sini, ini kan persamaan dari N1. Minus, ini kan mol, ini extent of fraction. Ini juga satuannya adalah mol. Ya, extent of fraction satuannya adalah mol. Tapi kalau misalnya, bagaimana kalau nggak ditulis satuannya? Ya, sebaiknya sih ditulis ya, mol gitu aja tulisnya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ini sepertinya kalau saya lihat di textbook tuh nilai hasilnya agak berbeda ya. Silakan dikerjakan ulang aja nggak apa-apa. Karena mungkin ya kalau di textbook tuh biasanya dibulatkan 2 angka atau 1 angka di belakang koma. Kalau saya kebiasaan membulatkannya adalah 3 angka di belakang koma, 3 desimal di belakang koma. Supaya lebih ini aja ya, lebih akurat gitu ya kalau 3 angka di belakang koma. Gitu. Kalau di textbook yang ini halaman berapa ya? Kalau di textbook soal ini ada di halaman 124. Silakan dibuka textbooknya di halaman 124.
Ini seperti yang saya bilang tadi, di sini ada keliruan perhitungan ya. Ini harusnya hasilnya adalah 2,55. Jadi nanti silakan belakangnya diperbaiki. Nanti saya salah penghitungan di sini, harusnya hasilnya adalah 2,55 mol. Nah, terus nanti silakan diperbaiki di sini ya. Ini 2,55 nanti hasilnya berapa. Terus kalau misalnya di textbook itu ya, itu tidak hanya berhenti sampai di mol sekian, ini mol N1, N2, N3, N4, N5. Tetapi di textbook itu disuruh mencari persentasenya. Bagaimana cara mencari persentasenya? Berarti kalau misalnya mencari N1 tinggal 42,415 dibagi mol totalnya, jadi ini total dulu N1 sampai N5 totalnya berapa, terus dikali 100%, itu sebagai persentase N1 dan seterusnya. Nah ini lanjutkan di sini ya. Kalau saya hitung tadi hasilnya adalah action of fraction 2-nya adalah 2,55. Kalau di sini di slide ini 2,6. Atau di textbook hasilnya adalah 2,6. Jadi itu bebas ya, nanti tergantung dari pembulatan yang kalian ambil. Terus kemudian N3, N4, N5-nya nanti silakan diperbaiki. Terus kemudian N totalnya berapa? Tinggal di total. Ya, setelah di total 140 berarti N1, persentase N1 atau persentase dari etananya tinggal tadi mol akhirnya itu adalah 42,4 per 140 kali 100%. Nanti sebagai persentase produk ini. Dan seterusnya. Ya. Mencari nilai NI untuk masing-masing produk gas yang keluar, lalu hitung selectivity sama dengan produk gas yang diharapkan terhadap produk gas yang tidak diharapkan. Untuk soal ini apa ada yang ingin ditanyakan? Permisi Bu, yang tadi yield itu rumusnya mol of desired product bagi apa Bu? Oh ya, untuk yang yield ya, untuk yang yield, saya share lagi di sini. Untuk yang yield itu adalah mol dari produk yang terbentuk. Jadi produk yang terbentuk itu apa sih? Produk utama yang terbentuk itu adalah yang si etilen kan. Yang pertama terbentuk itu si etilen, bukan yang CH4. Tapi kalau misalnya dari soal kita diketahui etilen yield dari CH4, berarti mol dari CH4 yang terbentuk. Tetapi dari soal kita diketahui bahwa yang diketahui yieldnya itu adalah dari si etilen. Etilen yieldnya adalah sebesar 0,471. Jadi etilen yield untuk produk yang terbentuknya adalah mol dari C2H4. Terhadap apa? Terhadap mol dari reaktan atau si limiting reaktan yang habis bereaksi. Ya. Kalau artinya habis bereaksi, itu kan artinya sama dengan mol mula-mulanya. Kok bisa Bu sama dengan mol mula-mulanya? Itu karena jadi kayak misalnya kalian punya mula-mula 100 mol. Mula-mula kalian punya 100 mol. Si A ini mula-mula 100 mol. Kalau dibilang dia habis bereaksi, berarti dia bereaksi 100-nya ini kan semuanya habis. Berarti per 100. Nah, kalau di sini kasusnya yang C26 ini atau si etananya kan mula-mula ada 85 mol. Sisanya ingat. Nah, 85 mol ini dikondisikan kalau misalnya dia habis bereaksi, itu artinya berarti kan di sini per 85. Kalau kita baca definisi dari textbook ya, habis bereaksi itu artinya kan 85 mol mula-mula itu habis ya, per 85. Jadi mol dari produk yang terbentuk per produk mol dari reaktan yang habis bereaksi itu 85. Sehingga kita bisa dapat dari mol yang terbentuknya berapa. Sementara kalau selectivity itu mol produk yang diharapkan per mol produk yang tidak diharapkan. Tuh. Apakah penjelasan saya sudah jelas? Ya Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih Bu. Ya.
Ya. Ini untuk example yang saya jelaskan tadi itu ada di textbook halaman 124. Saya harap ini dikerjakan ulang. Jangan lihat textbook, coba kerjakan dengan desimal 3 angka di belakang koma ya, 3 angka di belakang koma. Jadi pasti hasilnya berbeda dengan ini. Supaya tidak sama dengan yang di textbook, silakan kerjakan dengan 3 angka di belakang koma. Nggak perlu dikumpulkan, hanya dikerjakan saja sebagai tugas waktu di rumah. Baik, Bu. Ya, nanti jika ada yang kurang jelas saat mengerjakan atau ada kendala, bisa ditanyakan ke asisten atau bisa langsung tanyakan ke saya. Oke, itu adalah bagaimana kita mencari yang namanya yield, selectivity, dan juga mencari produk gasnya. Saya buatkan kesimpulannya terlebih dahulu di sini ya untuk tadi itu. Jadi, neraca massa dengan reaksi kimia itu ada yang pertama, ada yang reaksi tunggal, yang kedua multiple atau reaksi yang lebih dari satu ya, multiple reaksi. Nah, untuk penyelesaiannya langkah awal, baik reaksi tunggal maupun multiple reaksi, langkah awal pertama ya, kita buat yang namanya reaksinya. Terus kemudian reaksinya bagaimana? Ya, reaksi dari soal itu kalau misalnya udah diketahui dari soal reaksinya bagaimana, ya sudah kita nggak perlu tulis bagaimana reaksinya lagi, kita hanya perlu menulis ulang. Kemudian kedua, kita buat stoikiometrinya. Udah balance atau belum? Nah, setelah sudah balance atau belum, ketiga kita buat flow diagramnya. Dan otomatis labeling. Terus kita buat DOF-nya. Baru setelah itu baru kita bisa kalau DOF-nya sudah kita buat, kita bisa tahu dia udah bisa langsung dikerjakan atau perlu basis atau tidak. Nah, setelah DOF-nya kita tahu perlu basis atau tidak, kita bisa langsung menyelesaikan. Berangkatnya dari mana? Bisa tergantung dari soalnya. Kalau misalnya konversi yang diketahui, terus kita buat dulu, sebelum ke konversi yang diketahui, kita buat dulu NI-nya dengan persamaan extent of fraction. Apa persamaannya, Bu? Persamaannya adalah NI plus NI0 plus PI kalikan dengan extent of fraction. Extent of fraction. Ini ya, saya singkat ya, gambarnya extent of fraction I. Nah, kalau misalnya reaksinya ada tunggal, berarti extent of fraction-nya hanya ada satu. Tetapi kalau misalnya reaksinya multiple, berarti extent of fraction-nya ada dua. Kalau tunggal, berarti extent of fraction-nya ada satu. Kalau multiple, extent of fraction-nya mengikuti jumlah reaksinya. Kalau ada dua, berarti ada dua. Kalau ada tiga, ya berarti ada tiga. Gitu ya. Dua atau tiga, dan seterusnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, VI itu adalah kalau misalnya dia reaktan, berarti udah gampangnya minus. VI untuk produk, itu berarti dia plus. Perlu diperhatikan, di reaksi 1 dia di reaktan atau di produk, di reaksi 2 dia di reaktan atau di produk. Ini yang perlu diperhatikan.
mengerjakannya tergantung dari soal apa yang diketahui kayak tadi. Berarti kalau konversi dulu atau yield atau selectivity tergantung dari soalnya. Jadi ya depend on soal kalau ini. Depend ke soalnya, problemnya bagaimana. Ini untuk yang kita bahas barusan. Untuk latihan-latihan soalnya, nanti kita bisa latihan soal lebih banyak lagi di responsi. Berikutnya adalah balance on reactive process. Jadi, di dalam balance on reactive process ini, kita akan mengenal penyelesaian secara molekular, ya. Ini penyelesaiannya ada molekular, atomik, dan juga extent of reaction. Jadi, Bu, apakah penyelesaian suatu reaksi, ya, neraca massa dengan reaksi itu selalu menggunakan extent of reaction? Tidak selalu, ada cara lain, ya. Di dalam teknik kimia itu penyelesaian nggak cuma satu, selalu banyak, gitu ya. Ada alternatif yang lain untuk menyelesaikannya. Kok bisa banyak, Bu? Ya karena kita tergantung dari soal. Kalau misalnya nih kita soalnya datanya lebih mengarah ke extent of reaction gitu ya, kita disuruh menyelesaikannya dengan menggunakan extent of reaction. Berarti kita bisa menyelesaikan dengan persamaan extent of reaction. Tapi bagaimana kalau nggak ada itu? Ya. Nah, itu kita bisa menyelesaikan dengan cara lain, yaitu cara molekular maupun atomik. Intinya, untuk menyelesaikan neraca massa dengan reaksi kimia, baik reaksinya tunggal maupun multiple, itu kita bisa menyelesaikan dengan cara molekular, atomik, dan extent of reaction. Contohnya, ini adalah suatu unit, yaitu reaktor. Mula-mula ada 100 mol, tadi ya, 100 kilomol etana masuk ke sini. Terus kemudian bereaksi membentuk etilen plus H2. Sini produknya ada 40 kilomol H2 per menit. N1, N2-nya tidak diketahui. Kita disuruh menyelesaikan menggunakan molekular, atomik, dan extent of reaction. Nah, ini ada penyelesaiannya. Kalau misalnya molekular, itu nanti kita bisa dari persamaan input plus generasi sama dengan output plus konsumsi. Kalau atomik, ini baik yang tergenerasi atau ini nanti kita akan menyelesaikannya berdasarkan atomnya, ya, atomnya per atomnya. Jadi kayak misalnya atomnya C, atomnya di sini kan ada atom apa saja, ada C dan juga H. Jadi kita akan menyelesaikan antara atom C yang tergenerasi dan atom C yang terkonsumsi. Jadi kita akan selesaikan seperti itu. Input sama dengan output. Nah, langkah awal. Metodenya adalah molecular species balance. Metode molecular species balance. Jadi persamaan reaksinya adalah sebagai berikut, yaitu etana menjadi etilen plus H2. Udah, persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Mula-mulanya 100. Terus kemudian di sini tidak terbentuk ya. Saat mula-mula tidak terbentuk. Terus kemudian saat akhir itu adalah 40. Jadi yang merah-merah ini dianggap belum ada ya. Kita lihat yang hitam dulu. Ya, yang tulisan warna hitam. Yang merah-merah dianggap kita belum menghitung. Kita lihat yang warna merah yang warna hitam saja. Ya. Saat mula-mula 100, terus kemudian diketahui di soal sisa H2 adalah 40. Rumus molekular. C2H6 input itu menjadi C2H6, H2, C2H4 yang ada di output. Persamaannya input minus output plus generasi minus konsumsi sama dengan 0. Ini persamaan neraca massanya. Kemudian yang namanya juga molekular. Berarti kita meninjaunya per molekulnya. Nah, per molekulnya yang pertama kita lihat adalah H2-nya. H2 balance. H2 ini apa sih? H2 itu produk, Bu. Oke, H2 itu produk. Kalau produk punya input enggak? Enggak ada. Berarti inputnya 0.
Produk ada output, ada. Minus output. Produk tergenerasi, ya, plus generasi. Produk terkonsumsi, tidak. Berarti konsumsinya 0. Sama dengan 0. Berarti H2 ini hanya ada output sama generasi. Maka persamaannya bisa pindah ruas menjadi output sama dengan generasi. Generasinya itu sama dengan outputnya tadi adalah di sini diketahui di soal adalah 40 ini ya di soal ini 40 kmol H2 per menit. Berarti yang tergenerasi adalah 40 kmol H2 per menit. Kemudian C2H6 balance. C2H6 ini apa sih? Reaktan. Oke, reaktan. Reaktan punya input. Reaktan ada di output. Reaktan tidak tergenerasi tetapi reaktan terkonsumsi. Maka persamaan ini ya kan dia ada di input, ada di output, tapi dia tidak tergenerasi, dia terkonsumsi. Generasinya 0 berarti sisa konsumsi. Sama dengan 0. Ada yang masuk, yang terkonsumsi dan output. Maka persamaannya pindah ruas bisa menjadi input sama dengan output plus konsumsi. Nah, input masuknya tadi adalah 100. Outputnya berapa sih? Nggak tahu. Kita tulis N1. Ini seharusnya ada titiknya ya. Ini di slide nggak ada. Ini seharusnya jangan lupa semua NN ini ada titiknya. Karena kalau laju alir selalu ada titiknya. Maksudnya apa sih Bu? Titik itu seperti ini ya. Ini yang ada yang lupa. Saya tuliskan kembali. Laju alir itu selalu N1 titik atas. Yang satuannya adalah mol per waktu. Ini ya. Nih, laju alir, jangan lupa. Kembali lagi ke slide-nya. Ini seharusnya ada titiknya ya. Titiknya di N1 ini. Ditambah konsumsi. Berapa sih yang terkonsumsi? Nggak tahu berapa. Tapi bagaimana cara mencarinya? Kita bisa menggunakan yang namanya stoichiometry ratio. Ingat yang saya bilang di awal kemarin, ya, atau di awal tadi juga saya bilang, stoichiometry ratio ini bisa membantu sekali. Membantunya dalam apa ya? Contohnya dalam setiap perhitungan. Bisa berapa yang ini ya kan, mol yang terkonsumsi per stoichiometri yang terkonsumsi per mol stoichiometri yang tergenerasi dikalikan mol yang tergenerasinya. Ya. Ini kan mol stoichiometrinya semuanya 1 ya. Koefisiennya semuanya sama 1. Maka kalau yang ditanyakan adalah si ini C2H6 yaitu si reaktan. Berarti kan mol C2H6 ya kan 1 kilomol C2H6 per 1 kilomol H2 yang tergenerasi. Berarti 1 kilomol C2H6 ini sebagai yang terkonsumsi per yang tergenerasi dikalikan dengan yang diketahui. Maka kita bisa dapat nilai M1-nya. Kok tahu yang tergenerasi sekian? Ya itu tadi dari ini tadi. Ya, ini tadi generasinya adalah 40. Maka kita tahu yang generasi tapi nggak tahu yang konsumsi. Jadi tinggal masukkan sebagai berikut. Berdasarkan stoichiometry rasionya. Sudah dapat N1-nya. Berikutnya yang belum kita cari tadi H2 sudah, C2H6 sudah, etananya sudah, etilennya. Etilen ini adalah sebagai produk. Produk nggak ada input, produk ada output, produk ada generasi, produk tidak terkonsumsi. Jadi cuma yang ada output sama generasi. Persamaannya hanya tinggal sebagai berikut. Generasinya tadi diketahui 40. Terus kemudian ini menggunakan mol stoichiometry lagi. Terus kita dapat N2-nya. Ini adalah cara molekular. Atau cara molekular ini bisa saya tuliskan sebagai berikut. Jadi tadi mula-mula kan 100
sisanya kita ketahui 40. Berarti kan di sini pasti sama kan, 40 ya. Yang sisa sama yang bereaksi selalu sama. Yang di sini bagaimana? Yang di C24 ya berarti kan tinggal 1. Ini kan koefisiennya 1 yang ditanya ya. 1 per yang diketahui 1 dikalikan 40. Jadi 40 sehingga sisanya pun 40. Yang di sini juga sama 1 per 1 kali 40 40. Nah 100 kurangi 40 sisa 60. Jadi produk dari C26 60, etilen 40 dan H2-nya 40. Itu ya. Untuk metode molekular species balance ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin ada yang belum jelas. Saya rasa sudah jelas ya. Kita lanjut di metode yang kedua, yaitu atomic species balance. Apa sih yang namanya atomic species balance? Ini kita meninjaunya per atom. Nah, kayak dari reaksi ini tadi, atomnya apa saja? Atomnya hanya ada C dan juga H. Berarti kita hanya menghitung ada 2 atom. Atom C dan juga atom H. Cara membalanskannya hanya dengan input sama dengan output. Kok nggak ada generasi sama konsumsi? Yang tergenerasi dan konsumsi itu adalah molekulernya, bukan atomnya. Nah, kalau misalnya ini adalah kasusnya adalah si atomnya. Kita mau menyelesaikan secara atomnya. Nah, di sini C balance-nya itu adalah input sama dengan output. Nah, ini yang di input. Oke, kalau ini kita sebentar, saya daripada bolak-balik, saya ini dulu. Ini gini ya, C balance. Kita lihat C-nya, input sama dengan output. Perhatikan ya, input sama dengan output. Yang in, C-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 2 kali mol di sini berapa? 100. Ya kan? Mol awalnya adalah 100. Berarti 2 kali 100. Sama dengan output. 2 kali ini sebagai N1. Atau N-nya si C24, terserah lah notasinya N1, N2, terserah. Yang jelas 2 kali mol dari C24. Ditambah, kemudian maaf, yang di sini 2 kali N1. Kok bisa N1 tadi itu adalah si, ini ya, N1-nya itu adalah si C2H6. Karena apa? Karena di produk tadi itu ada si C26. Jadi kita nggak hanya lihat dari sini, tapi kita lihat secara keseluruhan bahwa di produk itu ada si C26. Berarti tetap ditulis 2 kali N1 atau mol dari C26 ditambah 2 kali N2 atau mol dari C2H4. Jadi di input itu ada C2H6 yang C-nya jumlahnya adalah 2 dikalikan molnya adalah 100. Di output itu ada C dari C2H6 dan C dari C2H4. Yang C2H6 kalikan N1, yang C2H4 kalikan N2. Ini sebagai persamaan 1. Kemudian H balance. Yang di input ada 6 kali 100, ya ini 6. Yang di output, berarti kan ada yang dari H2 dulu ya. H2 berarti 2 kali 40, mol H2 tadi diketahui. Terus 6 itu dari C2H6 kali N1, molnya C26, plus
4 dari C24 ini kali N2. Terus sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut. Ini sebagai persamaan 2. Ya, disederhanakan sebagai gini. Jadi persamaan 2. Dari persamaan 1, persamaan 2, ini kita bisa selesaikan dengan cara, kita selesaikan dulu ya, yang metode atomik. Kita selesaikan dulu metode atomik. Kita tulis dulu reaksinya. Reaksinya tadi adalah C2H6 ditambah dengan menjadi C2H4 plus H2. Gini ya. Terus kemudian setelah reaksi seperti ini, kita mau buat atom C, valence. Samaannya hanya in sama dengan out. Ya. Senyawa yang ada di C, senyawa gini, yang ada di input itu adalah C2H6. Yang ada di output, perlu kita tahu bahwa di sini ada C2H6 sisa, ya kan? Terus C2H4, terus H2. Kenapa, Bu, kok ada C2H6 sisa di sini? Karena kan tidak selalu seluruhnya habis bereaksi. Kita nggak tahu dia habis bereaksi apa tidak, maka kita tulis saja dia sebagai produk. Nah, atom C valence-nya, berarti kan yang ada di input adalah ini, C26. Kan 2 dari C26, C-nya ada 2 ya. Kalikan dengan 100, molnya C26 input. Output, ini 2 kali N1 ditambah 2 kali N2, dah. Ini 200 sama dengan 2 N1 plus 2N2. Ini sebagai persamaan 1. Terus berikutnya atom H balance. Ya kan? Itu juga sama persamaannya in sama dengan out. Terus berarti H-nya yang di input ada 6 kali 100 sama dengan H2 ya, yang dari H2 itu adalah 2 kali 40 ditambah yang dari C2H6 ada 6 kali N1 ditambah 4 kali N2. Sama dengannya 600 sama dengan 80 plus 6N1 plus 4N2. Maka ini 80. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 520 sama dengan 6N1 plus 4N2. Ini sebagai persamaan 2. Nah, terus kemudian kita bisa selesaikan dari sini ya. Dari sini kita bisa selesaikan. Persamaan 1 ini bisa kita sederhanakan menjadi 100 N1 plus N2. Kok bisa, Bu, semuanya kedua ruas dibagi 2. Jadi kan gini. Terus kemudian kita bisa jadikan berarti N1 sama dengan 100 min N2. Nah, terus kita masukkan ke persamaan 2. Berarti 520 sama dengan 6
N1-nya kita masukkan 100 minus N2, ya, minus N2 ditambah 4 N2. Berarti ini kita bisa selesaikan, kita dapat N2-nya sama dengan, silakan dihitung dulu N2-nya berapa, berarti ini nah, ini berarti kan kita selesaikan saja langsung 520, ini 600 minus 6N2 plus 4N2. Berarti minus 80 sama dengan, pindah ruas ya, 600 pindah ruas ke kiri, jadi 520 kurangi 600 sama dengan minus 80, minus 6N2 plus 4N2 ini adalah minus 2N2. Sehingga N2-nya sama dengan 40. Satuannya kilomol per menit. Terus N1-nya tinggal 100 kurangi N2 kan? Berarti 60 kilomol per menit. N2-nya ketemu 40, N1-nya ketemu 60. Nah, kita kembali ke PPT. Ke PPT-nya tadi, di sini kita tahu bahwa tadi ya kan, N1-nya ketemu 60 sama, N2-nya ketemu 40 sama. Jadi, baik menggunakan kesimpulannya, baik menggunakan metode atomik maupun menggunakan metode molekular, nilai mol yang dicari itu selalu sama. Jadi, kita nggak perlu khawatir, mau berangkat dari metode apapun, itu bisa menghasilkan nilai yang sama. Tergantung dari data yang diketahui. Terus, terserah kita mau berangkatnya dari mana, itu kan dari soal. Jadi dia kan dari soalnya mengarahkan kita untuk menyelesaikan secara molekular atau bisa menyelesaikan secara atomik. Gitu. Untuk metode atomik, ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa kalau atomik ini mudah ya, cuma lihat dari harus teliti. Ini kebetulan simple ya. Kalau reaksinya banyak, panjang, terus jumlah CH-nya ini perlu diperhatikan. Dan ini kebetulan cuma 2 atom. Kalau misalnya atomnya banyak, ada O, N, S, itu juga perlu diperhatikan juga. Metode atomik ada yang ingin ditanyakan? Berikutnya metode extent of fraction. Jadi di sini kalau metode extent of fraction ini sama seperti yang saya jelaskan di awal kuliah tadi. Jadi kayak ini H2 ya kan, H2. H2 itu V-nya itu adalah 1, kok bisa? Koefisiennya H2 tadi dari reaksi ini kan 1, dia diproduk, berarti V-nya adalah 1. Terus H2 itu adalah 40 kilomol per menit. Nah, itu sehingga extent of fraction sama dengan mol sisanya itu adalah 40 kilomol per menit. Kok bisa, Bu? Oke, kita buat dulu dari ini nih ya, extent of fraction. Ini metode atomik, sudah selesai. Kita buat metode molekul extent of fraction. Terakhir, ini metode extent of fraction, ini sama ya seperti yang saya jelaskan tadi, extent of fraction. Nah, terus kita tulis dulu reaksinya C2H6 menjadi C2H4 plus H2. Setelah reaksinya kita tahu, terus kita buat N, anggap N1 itu adalah N-nya C2H6 ya, atau N C2H6. Sama dengan NI0-nya berapa? NI0-nya kan 100. 100 minus extent of fraction 1.
Kok bisa Bu extent of reaction 1? Karena di sini ya, ini hanya ada satu reaksi, berarti ada satu extent of reaction atau extent of reaction aja, nggak perlu ditulis satunya, ini nggak perlu, nggak apa-apa. Jadi satunya ini nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Terus kemudian N2 sama dengan, ini sama dengan mol dari C2H4. Sama dengan mol mula-mulanya nggak ada, hanya ada di sini extent of reaction. Terus kemudian nggak ditulis nggak apa-apa. Terus kemudian ada N3 atau N-nya H2. Itu sebesar sama ya, nilainya adalah extent of reaction saja. Nah, kebetulan di N3 ini juga diketahui jumlah N3 ini diketahui atau NH2 ini diketahui dari soal sebesar 40 kmol per menit. Nah, sementara N3 atau NH2 tadi, NH2 kan sama dengan extent of reaction tadi ya. Sama dengan extent of reaction-nya. Maka nilainya sama, yaitu nilainya adalah extent reaction-nya adalah 40 kmol. Sehingga kita masukkan ke sini ke N1 sama dengan 100 kurangi 40 sama dengan 60 kmol per menit. N2 kita masukkan juga sama dengan extent of reaction 1 sama dengan 40 atau extent of reaction kmol per menit. Ini ya, ini gampang saja untuk yang extent of reaction. Untuk metode extent of reaction, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, maka saya rasa cukup untuk perkuliahan pagi hari ini. Nanti kita akan adakan latihan soal dan tugas-tugas di responsi. Saya harap untuk persoalan masalah problem-problem dan example yang sudah kita bahas hari ini semuanya bisa mempelajarinya dengan baik supaya nanti kalau UTS bahannya kan ini, jadi bisa lebih paham gitu ya. Nah, bila memang ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui asisten atau bisa langsung ditanyakan ke saya. Sebelum saya akhiri perkuliahan, silakan dinyalakan videonya untuk absensi terlebih dahulu. Saya screenshot dulu di halaman pertama. Saya screenshot di halaman kedua. Dan terakhir di halaman ketiga. Oke, baik. Sudah semua ya? Oke, terima kasih semua atas kehadirannya. Jika memang ada yang belum jelas, saya ingatkan kembali, silakan bertanya. Jika ingin lebih jelas lagi, silakan mengerjakan example yang ada di textbook ataupun problem-problem. Oke, terima kasih atas kehadirannya semua. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih.